Hello student, good morning, Namo Buddhaya. Kembali jumpa dengan Teacher Yohana di video pembelajaran tematik kelas 5. Apa kabar kalian? Teacher harap Ananda sekalian dalam keadaan sehat, semangat, dan selalu ceria. Teacher juga ingatkan, jangan lupa menjaga kesehatan dan mengikuti protokol kesehatan dengan baik. Pada kali ini, teacher akan mengajar tema 2, subtema 1, dan pembelajaran yang pertama. Nah, anak-anak, materi yang akan dipelajari adalah tentang udara bersih bagi kesehatan. Dalam tema ini, Ananda sekalian hendaknya dapat mencari informasi dan memahami lebih rinci tentang pentingnya udara sehat serta pernapasan pada hewan dan manusia. Nah, sebelum teacher menyampaikan materi yang akan dipelajari pada hari ini, terlebih dahulu teacher akan menyampaikan tujuan pembelajaran. Pertama, dengan membaca teks, siswa mampu menyebutkan informasi terkait dengan pertanyaan apa, di mana, kapan, dan siapa. Yang kedua, melalui bacaan, siswa mampu membuat peta pikiran yang terkait dengan pertanyaan apa, di mana, kapan, dan siapa. Dan yang ketiga, siswa mampu memahami dan membuat bagan organ-organ pernapasan hewan. Nah, coba perhatikan gambar pada buku tema 2 di halaman pertama. Dari gambar tersebut, terlihat bahwa dalam lingkungan terdapat berbagai macam makhluk hidup. Ciri-ciri dari makhluk hidup adalah bergerak. Selain bergerak, ciri-ciri yang lainnya adalah bernapas. Nah, makhluk hidup bernapas dengan menggunakan oksigen. Baik, untuk mencapai tujuan pembelajaran yang telah teacher sampaikan tadi, materi yang pertama yang akan kita pelajari adalah mencari informasi dalam teks bacaan dan cara membuat peta konsep melalui bacaan yang telah dibacakan. Tahukah kalian apa itu informasi? Ya, informasi adalah sekumpulan data atau fakta yang diolah sehingga memiliki arti bagi si penerima. Ananda dapat menemukan informasi dari banyak sumber, seperti media cetak berupa majalah, buku pelajaran, koran, dan ensiklopedia. Dan yang kedua adalah media elektronik seperti televisi, internet, dan radio. Nah, cara mendapatkan informasi dalam teks bacaan adalah dengan membaca teks tersebut secara keseluruhan dengan seksama, kemudian mencatat hal-hal penting yang terdapat dalam teks tersebut. Selain dengan membaca, kita juga bisa mendapatkan informasi dengan mengajukan pertanyaan berupa apa, siapa, di mana, kapan, bagaimana, dan mengapa. Nah, setelah mendapatkan informasi dalam teks, Ananda juga dapat menuliskan informasi tersebut dalam berbagai bentuk, seperti bentuk paragraf, bentuk bagan atau peta pikiran, dan bentuk tabel. Baiklah, pada pembelajaran kali ini kita akan mencoba membahas tentang bagaimana menuliskan informasi yang didapat dalam bentuk peta pikiran atau bagan. Tahukah kalian apa itu peta pikiran? Peta pikiran adalah suatu cara penyajian informasi yang diperoleh dalam bentuk diagram atau bagan.
Nah, supaya Ananda sekalian dapat menemukan informasi dan menyajikan informasi tersebut dalam bentuk peta pikiran, simaklah bacaan yang terdapat pada buku tema 2, halaman 2. Dayu dan ikan hias. Dayu memelihara banyak ikan hias berjenis ikan maskoki. Ikan-ikan hias itu dipelihara dalam sebuah akuarium. Setiap hari, Dayu memberi makan ikan-ikannya. Dayu juga rutin membersihkan akuarium, lalu mengganti airnya dengan air bersih. Kegiatan itu ia lakukan seminggu sekali. Dayu senang melihat ikan-ikan di dalam akuarium berenang ke sana kemari. Dayu memperhatikan saat mulut ikan-ikan itu terbuka dan menutup, seolah-olah ikan-ikan itu selalu menelan air. Dayu bertanya-tanya, apa yang dilakukan ikan-ikan itu? Nah, dari bacaan teks tersebut, kita bisa menemukan sebuah informasi dengan mengajukan beberapa pertanyaan dan menyajikan dalam bentuk peta pikiran seperti berikut ini. Setelah mempelajari bagaimana cara menyajikan informasi dalam bentuk peta pikiran, materi berikutnya adalah pernapasan pada hewan. Hewan memiliki sistem pernapasan yang berbeda-beda. Sistem pernapasan pada hewan disesuaikan dengan cara hidupnya. Sistem pernapasan meliputi organ-organ pernapasan dan cara kerja organ-organ pernapasan tersebut. Berikut adalah beberapa jenis hewan serta sistem pernapasannya. Pertama, cacing. Cacing bernapas dengan menggunakan permukaan kulitnya yang basah dan berlendir. Perhatikan sistem pernapasan cacing berikut ini. Nah, perhatikan gambar cacing berikut. Di bawah permukaan kulit cacing terdapat pembuluh darah. Ketika oksigen masuk ke permukaan kulit cacing, nanti oksigen ini akan langsung diikat darah. Karena darah cacing mengandung hemoglobin yang mampu mengikat oksigen. Nah, setelah oksigen diserap oleh permukaan kulit dan diikat oleh darah, maka akan diedarkan ke seluruh tubuh. Lalu, setelah diedarkan, akan menghasilkan zat sisa pembakaran berupa uap air dan karbon dioksida. Zat sisa pembakaran ini akan dikeluarkan kembali melalui permukaan kulit cacing. Yang kedua, serangga. Serangga bernapas menggunakan trakea, yaitu sistem tabung yang memiliki banyak percabangan di dalam tubuh. Percabangan trakea disebut trakeola. Trakea mengedarkan oksigen secara langsung ke semua sel tubuh dan organ, serta menyerap karbon dioksida dari semua sel tubuh untuk dibuang. Perhatikan sistem pernapasan serangga berikut ini. Pada hewan serangga, udara masuk melalui pori-pori kecil yang ada di permukaan tubuh serangga yang disebut dengan spirakel. Dari spirakel, udara masuk ke tubuh serangga melalui pembuluh udara kecil. Dari pembuluh udara kecil ini, sel-sel tubuh serangga akan mengambil oksigen untuk diedarkan ke seluruh tubuhnya. Lalu, sisa pembakaran berupa karbon dioksida akan diedarkan keluar melalui trakeola dan diedarkan ke spirakel tubuh serangga. Yang ketiga, ikan atau Pisces. Ikan bernapas menggunakan insang. Insang berbentuk lembaran tipis dan berwarna merah muda dan selalu lembab yang terdapat di bagian belakang rongga mulut pada kedua sisi kepala insang. Biasanya, insang dilindungi oleh selaput atau rangka yang disebut tutup insang atau operculum.
yang di baliknya terdapat 4 deret insang yang saling tumpang tindih. Pada insang terdapat pembuluh darah yang halus yang dapat menyerap oksigen yang terkandung dalam air dan melepaskan karbon dioksida dari darah. Nah, selain sebagai alat pernapasan, insang juga berfungsi sebagai alat pengeluaran garam-garam dan sebagai penyaring makanan. Perhatikan sistem pernapasan ikan berikut ini. Untuk memperoleh cukup oksigen, mulut ikan dan insang bekerja bersama-sama seperti pompa isap air. Pertama-tama, tutup insang menutup secara bersamaan, mulut terbuka dan dinding mulut mengembang. Saat itulah air terisak masuk. Kedua, rongga mulut menyempit dan mulut menutup secara bersamaan. Tutup insang terbuka. Akibatnya, air keluar dari mulut dan melewati insang. Saat itulah oksigen dalam air terserap dan karbon dioksida keluar dari insang. Keempat adalah amfibi. Kata termasuk hewan amfibi, yaitu hewan yang hidup di darat dan di air. Saat di air, kata bernapas menggunakan insang, sedangkan saat di darat menggunakan paru-paru dan kulit. Perhatikan sistem pernapasan amfibi berikut ini. Saat masih kecebong, kata bernapas menggunakan insang yang berada di luar tubuh. Insang kecebong terdiri atas beberapa lembaran kulit yang mengandung kapiler darah. Setelah umur 9 hari, kecebong akan bernapas menggunakan insang dalam yang lama-kelamaan akan menyusut dan beralih ke paru-paru. Katak muda pun akan tumbuh menjadi katak dewasa. Nah, di dalam paru-paru terdapat gelembung udara yang sangat kecil, berselapu dan penuh dengan kapiler darah. Di gelembung udara inilah nanti oksigen diserap dan karbon dioksida dikeluarkan. Selain paru-paru, katak juga bernapas melalui permukaan kulitnya yang basah. Kelima adalah reptilia. Hewan yang termasuk jenis reptil diantaranya ialah ular, kadal, cecak, buaya, dan biawak. Reptil bernapas dengan menggunakan paru-paru. Paru-paru reptil terletak di dalam rongga dada dan dilindungi oleh tulang rusuk. Paru-paru reptil sederhana dengan beberapa lipatan dinding yang dapat memperbesar permukaan paru-paru. Namun, paru-paru kadal dan buaya lebih kompleks dengan beberapa belahan dan bertekstur seperti spons. Pada reptil yang sering berkubang di air seperti buaya, lubang hidungnya dapat ditutup selama menyelam. Dengan begitu, air tidak akan masuk ke dalam paru-paru. Nah, sistem pernapasan pada reptil adalah udara masuk melalui hidung, lalu ke batang tenggorokan, dan selanjutnya masuk ke paru-paru. Yang keenam adalah burung atau aves. Burung bernapas dengan menggunakan paru-paru. Paru-paru burung terletak di rongga dada. Perhatikan sistem pernapasan burung berikut ini. Pada saat burung tidak terbang, udara akan dihirup sebanyak-banyaknya oleh burung melalui lubang hidung yang terletak di atas paruhnya. Kemudian udara itu akan dibawa ke trakea dan akan dibawa ke paru-paru dan sebagian lagi akan disimpan ke kantong udara. Nah, kantong udara ini akan membantu burung untuk bernapas ketika dia sedang terbang. Nah, setelah oksigen ini diedarkan ke seluruh tubuh,
maka akan menghasilkan sisa pembakaran yang berupa karbon dioksida. Nah, karbon dioksidanya ini akan dibawa kembali dari paru-paru ke trakea dan dibawa keluar hidung. Yang terakhir adalah mamalia. Mamalia adalah jenis hewan yang menyusui anaknya. Ada dua jenis hewan mamalia, yaitu pertama, mamalia darat seperti kambing, sapi, kerbau, kuda, dan lain sebagainya. Dan yang kedua adalah mamalia air seperti ikan paus dan ikan lumba-lumba. Nah, alat pernapasan pada hewan mamalia terdiri atas hidung, pangkal tenggorokan, batang tenggorok, dan paru-paru. Perhatikan gambar organ pernapasan kuda berikut ini. Nah, pada mamalia air, hidungnya dilengkapi dengan katup. Saat mamalia tersebut menyelam, katup akan menutup. Sebaliknya, saat mamalia tersebut muncul ke permukaan air, katupnya akan terbuka. Nah, saat terbuka itulah mamalia air menghirup udara sebanyak-banyaknya dan mengeluarkan oksigen dan uap air dari katup tersebut. Baiklah, demikianlah materi yang bisa teacher sampaikan hari ini. Teacher harap kalian dapat memahami, mengerti apa yang telah teacher jelaskan, dan mengulang mempelajarinya di rumah. Nantikan video pembelajaran berikutnya. Terima kasih. Namo Buddhaya. Goodbye.